Halo teman-teman, kembali lagi dalam resensi buku bagus, buku yang tepat untuk kita semua bersama saya Aditya Santoso. Kali ini kita akan membahas seni hidup minimalis karya Francine J. Nah ini buku dari luar negeri ya. Dia itu seorang penulis yang dari tahun berapa ya? 2009 nih kalau nggak salah. Oke, siapa Francine J? Langsung aja kita lihat di slide yang pertama. Oke, profil penulisnya adalah namanya itu Francine J. Jadi dia itu pada tahun 2009 pindah ke Inggris bersama dengan suaminya. Lalu dia membuka blog namanya missminimalist.com. 8 bulan kemudian dia itu mengeluarkan buku The Joy of Less. The Joy of Less ini ya ini buku ini. Berarti buku ini udah lama dong. Iya, buku lama. Berarti 2009, sekarang 2000 berapa? 2021 ya. 10 tahun lebih. Tapi masih worth it kok saya baca. Jadi buku ini itu sangat bagus ya, dari tahun 2009 itu ketika dia keluar dia langsung dibahas di banyak di CNN, BBC, NBC, New York Times, Chicago Tribune, The Guardian, Financial Times, Forbes, Huffington Post, LS, Espana, Spiegel, The Irish Times, masih banyak lagi lah. Pokoknya masih banyak. Dan bahkan buku ini sudah ditranslate ke berbagai bahasa. Kalau teman-teman lihat tumpukan buku yang DJ of Less itu belakangnya itu adalah buku-buku translatannya itu ke dalam banyak bahasa. Ada yang Korea, Cina, Turki. Banyak bukunya itu nanti diolah ke dalam berbagai bahasa. Nah, salah satunya buku ini. Kan kalau lihat nanti di dalam tumpukan ini ada buku Seni Hidup Minimalis. Ini saya ambil dari dari Instagramnya si Miss Minimalis ini. Jadi valid lah. Dia itu berarti menunjukin ini buku udah ditranslate ke banyak bahasa loh. Dia bangga ya. Oke. Iya, bagus. Oke, selanjutnya dulu saya sudah membahas buku How to Simplify Your Life. How to Simplify Your Life. Karyanya Tiki Kunstmacher dan Johan J. Sewiter. How to Simplify Your Life. Tapi apa bedanya How to Simplify Your Life sama buku Seni Hidup Minimalis? Jadi How to Simplify Your Life itu adalah ngomongin bagaimana kita berperilaku secara simpel. Kalau Seni Hidup Minimalis ini ngomongin tentang bagaimana kita mengatur ruang secara simpel. Nah, itunya gitu. Jadi dia ini ngomongin tentang bagaimana menata rumah lah intinya. Ingat, menata rumah. Tapi bisa juga dikontekskan dengan kantor gitu ya. Oke, langsung aja. Ide dasar hidup minimalis. Nah, jadi saya itu berusaha untuk memahami apa sih yang ada di pikirannya dia ketika dia menyusun buku ini. Nah, jadi ide utamanya adalah gunakan lebih sedikit barang, memiliki fungsional yang maksimal, dan ringkas. Cuma 3 itu doang intinya. Jadi kalau nggak punya fungsional, singkirkan aja barang itu gitu ya. Nanti ada ide pendukungnya, yaitu adalah menyimpan dan menggunakan barang yang memiliki daya guna. Kalau nggak berguna ngapain disimpan, ya nggak? Bahkan gudang pun, di gudang itu juga barang-barang yang berguna doang yang boleh ditaruh di gudang. Kalau nggak ada gunanya, 10 tahun kemudian juga belum tentu dipakai. Singkirin aja, loakin aja katanya. Lalu barang tidak mendefinisikan identitas. Wah, ini dia tuh keren banget. Dia ngomong bahwa orang itu berpikiran bahwa kalau saya punya mobil 3, itu saya orang kaya. Enggak. Kekayaanmu tidak didefinisikan mobilmu. Malah orang itu bisa menafsirkan dia bukan orang kaya, tapi orang yang boros. Jadi barang tidak mendefinisikan siapa diri kita. Itu dikatanya dia gitu. Sedikit barang lebih bahagia dan merdeka. Wah, jadi dia bilang bahwa kalau banyak barang itu malah orang itu rumit gitu. Runyam. Malah kalau orang itu punya sedikit barang, dia itu bahagia karena apa? Pandangannya luas, mau ngelakuin apapun di rumahnya nggak ribet gitu ya. Lalu jangan terikat oleh barang, jangan terikat secara emosional. Kenapa kamu nyimpen barang ini?
dulu waktu saya masih kecil saya masih pakai barang itu. Atau dulu waktu saya kencan pertama misalnya, saya nyimpen nyimpen apa nyimpen barang itu. Atau surat cinta pertama, dulu saya bikin surat cintanya saya simpen, saya pajang di itu. Keren banget. Ngapain, nggak guna. Jadi jangan terikat oleh barang, singkirkan aja. Dan selektif, ketika kita mau beli barang kita harus selektif. Kita mikir dulu, ini barang ada gunanya atau enggak, cuma numpuk-numpuk doang gitu ya. Jangan jadi kolektor, katanya dia, jangan jadi kolektor. Kenapa? Saya setiap kali kita pergi misalnya berpariwisata gitu ya, kita beli satu barang. Untuk nih habis ke Parangtritis beli apa, habis ke Bali beli apa, ke Jogja beli apa. Lalu barang itu dipajang untuk menunjukkan bahwa kita itu sudah pernah jalan-jalan gitu ya. Jangan. Jadi kolektor itu capek. Ntar dijelasin sama dia. Jadi kolektor itu capek. Apalagi kolektor barang seni, lukisan gitu ya. Capek banget. Lalu bersyukur dan hidup sederhana. Gampang kan? Nah, penjelasannya tapi lebih detailnya nanti akan membuat kita tergelitik. Kenapa? Karena nanti bisa saja menyentuh diri kita banget. Gue pernah kayak gini. Mungkin penjelasan di luarnya kayaknya sederhana banget. Tapi ketika kita mendalami, nanti kita akan tergelitik. Ternyata saya pernah kayak gini ya. Nanti jadi silahkan baca buku ini, keren banget pokoknya. Oke, saya masuk ke struktur buku. Ini gambar yang saya ambil ini gambar dari Instagramnya ya, Miss Minimalis. Nah, jadi bagian 1 dia itu dasar pemikiran yang tadi, yang ini, ide pendukung itu. Jadi ide pendukung itu semuanya ada di bab 1. Lalu bab 2 itu streamline atau aturan. Jadi aturan-aturan dalam supaya kita itu bisa minimalis rumah kita. Bagian 3 itu ruangan ke ruangan itu eksekusi. Jadi kita ngerapihin dari ruang ke ruang. Bagian keempat itu cara hidup. Ini bagian paling singkat. Cuman ngomongin bagaimana kita itu bisa hidup secara filosofis mengikuti aturan minimalis. Kayaknya buku ini sangat simpel. Iya, sangat simpel. Lalu siapa yang butuh buku ini? Nah, target buku ini cocok untuk ibu rumah tangga yang kesulitan mengatur rumah. Atau pengusaha yang ingin mengefisiensikan ruang di perusahaannya. Jadi awal kali saya pikir buku ini kan ditulis oleh ibu rumah tangga. Si J ini kan adalah seorang ibu rumah tangga kan? Ya udah, saya pikir ini buku untuk ibu-ibu kan? Untuk apa saya resensiin kan? Masa cuma ibu-ibu doang? Tapi ternyata pas saya dalemi, loh, buku ini bukan cuma buat ibu-ibu, coy. Ini buat pengusaha. Kalau misalnya dia punya ruang atau punya perusahaan yang mungkin sempit ya tentu aja perusahaan pasti kesempitan. Karena ya saya empati lah. Karena kadang-kadang kita punya operasi banyak, orangnya banyak gitu ya, tapi ruangan sedikit. Lalu bagaimana mengefisiensikannya? Wah, ini bisa ngikutin hukum di sini. Jadi bagaimana kita itu bisa menggunakan ruang yang sedikit-sedikitnya dengan manfaat sebanyak-banyaknya. Ngapain kita nyewa gedung lagi kalau gedung yang satu bisa kita maksimalkan, ya nggak? Ngapain kita punya 2 ruang office kalau 1 ruang office aja udah cukup, ya nggak? Jadi dengan kata lain buku ini cocok banget buat pengusaha yang ingin mengefektifkan dan mengefisiensikan ruang. Lebih keren lagi dong. Iya, keren banget. Jadi teman-teman kalau misal baca buku ini bukan cuma untuk ibu rumah tangga, tapi juga buat para pengusaha yang ingin perusahaannya itu efisien dalam menggunakan ruang. Oke? Keren banget ya bukunya ya. Oke, itu aja dari saya. Mungkin buku ini worth it banget ya, tadi saya bilang worth it banget. Saya juga udah menggunakan beberapa sarannya, menyingkirkan barang-barang. Idenya bagus soalnya ya, menyingkirkan barang-barang yang tidak berguna dan bagaimana mensortir barang-barangnya. Memang nanti ketika membaca ya agak-agak tergelitik karena kita pernah ngelakuin ketidakefisienan itu. Jadi ya maklumin aja, mungkin karena dia itu banyak menyentil kita. Emang buku itu yang bagus itu menyentil kita sehingga kita itu ingin berubah, ya nggak? Nah, jadi itu aja, buku ini bagus banget, silakan baca. Nanti di episode berikutnya saya tentu aja akan menghadirkan resensi buku yang paling bagus juga untuk teman-teman. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan.
Sampai jumpa, see you next time, bye bye.